Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masuk bab mengusap dua khuf atau dua sepatu. Jadi khuf adalah semacam sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Jadi semacam sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Jadi khuf itu yang menutupi mata kaki. Yang ketika mau berwudu tidak harus dilepas, cukup diusap bagian atasnya, cukup diusap tanpa harus dicuci semuanya. Hal ini berdasarkan hadis masuk yang ke-53 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku bersama Nabi. Kata Mughirah bin Syu'bah, fatawaddo'a, kemudian beliau wudu, fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, kemudian aku menundukkan mau melepas dua sepatunya. Itu hormatnya sahabat Nabi memuliakan Rasulullah karena kepada beliau mau bantu, mau dilepaskan sepatunya karena mau wudu. Faqala da'huma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma, biarkan keduanya. Artinya wis ora usah dicopot, ora usah dicopot, enggak usah dilepas, biar sepatunya saya pakai aja. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan kedua kaki ini dalam keadaan suci, sudah berwudu ketika aku memasukkan kakiku dalam dua sepatu ini. Ketika pakai sudah ke dalam keadaan suci. Maka sikap beliau berikutnya adalah famasaha alaihima, lalu beliau mengusap bagian atas keduanya. Beliau mengusap apanya? Sepatunya, khuf, ya, bagian atasnya diusap sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang ke-53. Berikutnya dalam riwayat Imam yang 4 kecuali Imam Nasa'i dari Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal huffi wa asfalahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf atas dan bawahnya. Hadis ini menunjukkan atas dan bawahnya diusap. Tapi bagaimana derajat hadisnya kita lihat nanti. Dan dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ini yang meriwayatkan Nabi mengusap atas dan bawahnya, dikatakan hadisnya lemah, dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim berkata dalam catatan kaki beliau terhadap Sunan Abi Dawud, ya, amma ba'du, ini adalah hadis yang telah didhaifkan oleh para imam besar, yakni Imam Al-Bukhari, Az-Zur'ah, At-Tirmidzi, kemudian Abu Dawud dan Asy-Syafi'i. Dan di antara kalangan mutaakhirin yang juga mendhaifkannya adalah Abu Muhammad Ibnu Hazm. Inilah yang benar karena hadis-hadis yang sahih semuanya menyelisihinya. Saya katakan, kata Isham, ini hadis ini didhaifkan oleh Syekh kami, yaitu Syekh Albani dalam Al-Mishkah juz yang 1 nomor 162. Jadi hadis yang tadi, yang kedua, yang halaman 50 nomor yang 54, ini hadis yang dibawakan hadis yang lemah. Yang mengusap apa tadi? Yang lemah?
atas dan bawah. Berarti yang sahih ini tadi yang atas saja. Makanya dalam berikutnya di sini yang ke-55 dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khuffi aula bil masyi min a'lahu." Andaikan agama itu dengan akal semata, dengan akal, maka mengusap sepatu itu lebih utama di daerah mana? Bawahnya, karena yang kotor untuk melewat. Tapi ternyata yang diusap mana? Yang atas, yang sahih. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, dan aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap sepatunya di bagian punggungnya. Berarti ini menunjukkan agama itu bukan hanya dengan akal. Akal itu hanya untuk membantu memahami agama ini. Nah, ini jadi antara hadis satu dengan berikutnya dan juga perkataan Ali bin Abi Thalib saling mendukung. Jadi yang mengusap atas bawah itu lemah, yang sahih adalah bagian atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.